Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik kerabat muslim semua, berjumpa lagi di channel Jati Channel yang tentunya memberikan kita semua, yaitu tentang seputar kisah-kisah yang bisa menjadikan suri tauladan dan contoh baik bagi kita semua, dan bisa dijadikan bahan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kerabat, kali ini kita akan membahas sebuah kisah, yaitu tentang berhala kedua di muka bumi, kisah kaum Ad. Beberapa riwayat menerangkan bahwa jarak antara Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam adalah 10 generasi. Padahal umur manusia kala itu bisa mencapai ribuan tahun. Selama itu pula, tidak ada rasul yang diutus di muka bumi. Kemudian Allah Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul pertama ke muka bumi kepada kaum Bani Rasyid, karena semakin merabatnya penyembahan terhadap berhala yang dilakukan. Dikisahkan dalam hadis Bukhari bahwa pada masa Nabi Nuh alaihissalam ada orang-orang soleh dari kaumnya. Ketika orang-orang soleh tersebut meninggal, maka syaitan membisikkan kepada kaumnya, buatlah patung-patung di bekas majelis-majelis pertemuan mereka sebagai simbol dan untuk mengenang kesalehan mereka. Kemudian namailah patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. Maka kaumnya melaksanakannya dan belum menyembah patung-patung tersebut. Ketika mereka meninggal dan ilmu telah hilang, maka patung-patung tersebut disembah oleh generasi setelahnya. Selama Nabi Nuh alaihissalam hidup, menurut Ibnu Abbas, beliau berumur 1050 tahun. Beliau tinggal di tengah-tengah kaumnya untuk mendakwah dan mengajak kaumnya menyembah Allah selama 950 tahun. Karena hanya sedikit sekali yang beriman, maka Allah memberikan azab berupa taufan atau banjir bandang. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 14-15 yang berbunyi, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan menjadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia. Quran Surat Al-Ankabut ayat 14-15. Di antara orang-orang mukmin yang selamat dan Nabi Nuh alaihissalam tersebut, hanya dari beliaulah Allah karuniakan keturunan Ham, Sam, dan Yafits, membawa keturunan manusia selanjutnya. Sam adalah kakek moyang bangsa Arab. Ham adalah moyang orang Habsyi atau Afrika termasuk India, dan Yafits adalah moyang Ya'juj dan Ma'juj, Turki, Rusia, dan negara pecahan Uni Soviet sekarang seperti Prancis, Yunani, Amerika, Salves, Cina, Jepang, dan bangsa Melayu. Oleh karenanya, Nabi Nuh juga disebut bapak atau nenek moyangnya seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat As-Saffat ayat 76-77 yang berbunyi, kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar. Kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Quran surat As-Saffat ayat 76-77. Kaum Ad adalah keturunan Sam bin Nuh, adalah kaum yang pertama menyembah berhala setelah banjir di zaman Nabi Muhammad. Dan saat itu hanya menyisakan sedikit manusia yang selamat.
Kemudian Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk menyeru kaum Ad agar menyembah Allah semata. Bukan tetapi mereka mendustakannya sebagai firman Allah Ta'ala. Sebagaimana diterangkan dalam Quran surat Hud ayat 53 yang berbunyi, kaum Ad berkata, "Hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu." Quran surat Hud ayat 53. Dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Ar-Rafat ayat 65-66 yang berbunyi, dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka Hud. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain darinya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Quran surat Ar-Rafat ayat 65-66. Selain menyembah berhala, kaum Ad juga menyombongkan diri dengan berbagai kelebihan yang mereka miliki, sehingga dengan kelebihan fisik, bangunan, harta, dan kekayaan alam yang melimpah menjadikan mereka kejam dan bengis terhadap kaum yang lemah. Akhirnya Allah sebagai zat yang maha perkasa dan maha kuasa menimpahkan azab kepada mereka. Azab yang pertama diberikan kepada kaum Ad adalah tanah mereka dijadikan sangat tandus dan kekeringan yang berkepanjangan. Lalu mereka meminta diturunkan hujan. Mereka menyaksikan sesuatu yang muncul di langit yang dikira air sebagai rahmat, tetapi ternyata itu adalah siraman azab kedua yang datang dalam bentuk badai angin yang sangat dingin dan bersuara keras. Terlihat laksana lidah api petir yang menyambar-nyambar. Azab ini berlangsung tanpa henti selama 7 hingga 8 hari, sehingga menyebabkan kaum Ad semuanya mati bergelimpangan. Allah menerangkan dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 7 yang berbunyi, Allah menimpahkan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Quran surat Al-Haqqah ayat 7. Allah mengumpamakan mereka dengan tunggal pohon kurma yang telah tidak berkepala lagi. Hal itu karena badai yang bertiup menuju salah seorang dari mereka dan membawanya terbang dan menjadikan kepalanya tertunduk sehingga akhirnya pecah berantakan sampai ia menjadi tidak berkepala lagi. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa saking kuatnya badai yang menimpa mereka sampai membelah dada-dada mereka sehingga keluarlah isi dari perut mereka, dan ketika mereka dijatuhkan, yang pertama kali sampai ke tanah adalah kepala mereka yang membuat kepala mereka pecah. Maka dari itu Allah mengumpulkan kondisi jasad mereka seperti batang pohon kurma yang telah kosong. Maka setelah itu kaum Ad binasa. Tafsir Ibnu Katsir nomor 479. Tak ada yang tersisa dari bencana besar ini selain Nabi Hud dan orang-orang beriman yang berlindung di sebuah lembah. Setelah kaum Ad binasa, Nabi Hud dan orang mukmin hijrah ke Hadramaut memulai kehidupan baru. Demikian kisah singkat yang dapat kami tulis. Semoga kita dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan dan kesombongan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.